Audio Jungle. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 6 Oktober tahun 2023. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan Jumat Berkah Masjid An-Nur Taman Permata Indah sepanjang Sidoarjo. Kami atas nama anggota Jumat Berkah mewakili anggota Jemaah Berkah yang dimotor oleh Bapak Profesor Piono, yang pada hari ini tanggal 6 Oktober 2023 yang menyediakan hidangan adalah 1 Bapak Dr. Wildan, 2 Bapak Musiman, yang 3 Bapak Fatwa, 4 Bapak Kifa Visa, yang kelima Bapak Darsono. Semoga amal beliau berlima diterima Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kami sangat mudah-mudahan beliau semua dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dan demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب. لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايشنا بحب. لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام، زينوا الدنيا احترام. بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام
نلاقي ثمارة نملأ الدنيا عمارة كل ما تكفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب لما نزرع حب نلاقي ثمارة نملأ الدنيا عمارة كل ما تكفل بدرب تظهر البسمة وتمحي كل كرب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة Video pembelajaran. Habib pendukung poligami nggak? Inilah. Jadi Siap-siap ya. Siap-siap. kalau sekarang nggak gerak tapi tangannya pegangan kenceng. Saya coba jawab secara seksama dan dalam tempo yang Dan sesingkat-singkat. harus dengan prinsip kejujuran. Kejujuran. Oke. Saya cenderung menganggap poligami itu seperti pintu darurat di pesawat. Dia tidak boleh ditutup paten, tapi tidak boleh dibuka seenaknya. Kalau ditutup paten, berarti kita menentang apa yang telah Tuhan gariskan kepada kita sebagai seorang muslim, yang itu ada dalam Al-Quran, terlepas dari perbedaan penafsirannya. Tapi kalau dibuka juga seenaknya, itu enggak. Jadi bagi saya, hanya orang yang bisa berlaku adil dan kemudian menjamin dirinya tidak akan menyakiti siapa-siapa yang diperbolehkan untuk itu, dan asasnya bukan nafsu. Video pembelajaran. Kisah Gus Dur dan koper berisi 3 miliar. Suatu ketika, Gus Dur pernah mendatangi pria asal Malang bernama Agus dan menitipkan 3 koper. Namun koper itu tidak boleh dibuka sebelum Gus Dur wafat. Setelah Gus Dur meninggal dunia, dibukalah koper tersebut dan ternyata di dalamnya berisi uang sebanyak 3 miliar rupiah. Uang itu diwasiatkan agar dibagikan kepada anak-anak yatim dan janda-janda miskin. Uniknya, uang dalam koper itu sudah dimasukkan ke dalam amplop. Dan di dalam amplop tersebut sudah tertulis nama dan alamat orang yang akan menerimanya. Itulah salah satu kisah kedermawanan Gus Dur. Karena sifatnya yang begitu mulia, hingga kini makamnya selalu dikunjungi para peziarah.
sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekadar interupsi mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling
Kaya, yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, semua akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya, yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi
Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Ustadz, apa hukum meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut? Man tarakal jumu'ata, siapa yang meninggalkan Jumat salasa marratin 3 kali tahawunan berturut-turut, tahawunan karena menyepelekan Jumat. Kok nggak sholat Jumat? Alah, khotibnya baca koran. Kok nggak sholat Jumat? Aku ngantuk kali, lah sholat zuhur aja. Siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena menyepelekan sholat Jumat, taba'allahu ala qalbih, dikunci Allah hatinya. Taba'a, surat setelah masuk ke dalam amplop lalu kemudian ditobak, terkunci, tak masuk lagi. Begitulah orang yang meninggalkan sholat Jumat. Tapi Jumat ini kita udah 3 kali nggak sholat Jumat. Kenapa? Karena wabah corona. Oleh sebab itu tidak termasuk kita ke dalamnya, karena ada sebab. 300 siswa sekolah Anu terkontaminasi. Kenapa? Karena kalau sudah kena satu masjid. Ustadz Somad, ini persidangan hari ini pakai online. Bapak jaksa, bapak hakim, bapak polisi, bapak pengacara, dan narapidana terdakwa. Terdakwa tidak boleh satu majelis. Kenapa begitu, Pak? Karena kalau sampai dia terkena ini, si terdakwa ini masuk dia ke sel, di sel ada 1200, kena semuanya. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Siapa yang menjamin bahwa sekarang ini steril? Kecuali ada alatnya. Ada alatnya macam kacamata detektor. Siapa yang punya corona nampak merah, sana, merah sana, hijau. Ojo nganti besok dadi tuwa tuwas mung kari ampas. Ojo nganti besok dadi tuwa tuwek mung ngarep-arep metune cowek. Dadiyo tuwa tuwuh. Tuwa sing ora kakean sambat ngrukuh bekah bekuh. Tuwa sing ora kakean netesake luh. Tuwa sing ora mung kakean misuh. Tuwa sing wis ora kober golek mungsuh. Tuwa sing akeh tandurane. Tuwa sing mentes. Tuwa sing mateng. Tuwa sing luwes. Tuwa sing lempeng. Mung wong tuwa sing saguh tuwuh sing bakal nggayuh derajat luhur. Mung wong tuwa sing mentes sing pantes diguroni. Sebab nganti saiki guru kuwi tegese digugu lan ditiru, dudu wagu tur saru. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman nggak? Nggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Mengapa hidayah Allah tidak kelihatan? Karena batin kita sedang gelap, tertutup oleh hijab-hijab. Jadi kalau ada orang berkata, semoga engkau mendapat hidayah, lu Allah itu sangat sayang pada kita, dia selalu memberikan hidayah pada siapapun yang mau. Cuma banyak orang tidak mau, hidayahnya sudah diberikan oleh Allah, orangnya yang tidak mau. Mengapa dia tidak mau? Batinnya gelap. Jadi dia tidak bisa memilah dan memilih. Wong yo gelap. Kenapa batinnya gelap? Yo antara lain karena banyak dosa dan kemaksiatan. Apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja.
Ahilman, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di Allah, jadi kitanya aja gitu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa kok gini. Enggak. Pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Yang kedua, yakin Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu semua. Kesepian tidak datang karena tidak adanya orang di sekelilingmu, namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting. Ada hal penting ingin kita ungkapkan, tapi orang lain tidak paham. Orang lain tidak mau tahu, tidak mau mengerti. Akhirnya kita merasa sendirian. Dilanjutkan itu oleh Jodi Picoult, ini novelis Amerika. Kata dia, biar ku beritahu engkau, kalau engkau ketemu seorang penyendiri, itu bukanlah karena mereka menyukai kesendirian, namun karena mereka sebelumnya telah berusaha keras untuk membaur ke dalam dunia, dan orang-orang selalu mengecewakannya. Ketika mencari rezeki, jangan hanya fokus dengan jumlahnya. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa puas dibuatnya. Tapi fokuslah dengan berkahnya. Karena keberkahan itu yang akan mengantarkan ketenangan dalam hidup kita. Maka pastikan cari yang halal, cari yang thayyib, jangan zolim kepada orang lain. Karena di antara faktor yang menghambat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, salah satunya karena ada harta haram yang kita makan. Bahkan mohon maaf, Nabi mengingatkan kepada kita, tidak akan pernah tumbuh daging dari harta yang haram, dari harta yang dilarang. Maka tentu kita pulang ke rumah, ingin memberikan nafkah bagi keluarga kita, memberi makan untuk keluarga kita, maka pastikan itu dihasilkan dari sesuatu yang baik. Agar yang dicerna juga baik, nanti menghasilkan satu yang baik, dan pada akhirnya menjadi kebaikan juga untuk kita. Cinta itu datang, tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Kan ada istilah mencari cinta, mengejar cinta. Susah. Kenapa? Cinta itu sifatnya datang, makanya orang selalu jatuh. Di Indonesia kan bahasanya jatuh cinta. Kalau dalam sufi, cinta itu ahwal, dia bukan makom. Tidak diusahakan tapi datang. Ya kalau di sufi ya itu anugerah dari Allah. Ahwal itu kan dikasih oleh Allah. Ya kalau yang di luar sufi itu sifatnya intuitif. Dia datang ke dalam dirimu. Tidak bisa diteorikan, tidak bisa diakal. Jadi kalau cinta sudah datang jangan dilawan. Tidak mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak memimpikan sukses, percayalah. Itu kata orang. Mimpi yang membuat kita tidak capek, mimpi yang membuat kita tidak pernah merasa lelah untuk belajar, mimpi yang membuat kita mau bekerja keras untuk mengejar mimpi tersebut. Jadi kita harus percaya betul bahwa bermimpilah ya setinggi langit. Itu kata ini juga tuh, kata Bung Karno, ya. Agar kalau kita tidak mencapai, minimal kita sampai ke awan, dan itu cukup tinggi. Jadi beranilah untuk bermimpi. Orang-orang sukses, orang-orang hebat adalah orang yang berani untuk bermimpi. 3 hal kenapa orang Korea rata-rata sehat dan langsing. You need to know this. Menurut WHO, Korea Selatan termasuk top 3 negara paling sehat di dunia.
Kemarin saya dan Nick liburan di Seoul dan saya belajar 3 hal kenapa orang Korea sehat. Yang pertama, orang Korea punya lifestyle yang aktif. Banyak banget dari mereka menggunakan public transport dan jalan kaki. Di mana-mana kalian bisa ketemu sepeda atau skuter untuk disewa seperti ini. Selain dari itu, gym dan fitness industri benar-benar besar banget di Korea. Yang kedua, di Korea ada banyak healthy options. Contohnya, hampir setiap supermarket punya dada ayam kemasan yang ready to eat, protein bar, dan banyak pilihan makanan dan minuman yang less sugar atau no sugar. Yang ketiga, dimanapun kalian makan, mau di resto atau mall, biasanya kalian mendapatkan air putih gratis. Sehingga kebanyakan orang Korea lebih pilih untuk minum air putih daripada soft drink atau minuman-minuman yang lain yang mengandung gula. Tidak ada yang namanya kehilangan, yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik. Berarti di balik makna kehilangan apa, Ustadz? Allah tuh pengen ngingetin kita, manusia, apa yang hari ini engkau merasa miliki, itu semua hanya sesuatu yang Allah titipi saja kepadamu. Jadi kalau sang pemiliknya mengambil lagi, boleh apa enggak? Boleh. Baik itu memisahkan, baik itu mengambil, berarti bukan untuk kita. Karena kita percaya sesuatu yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah pergi dari kita, dan sesuatu yang tak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Yang akan menjadi milik kita apa? Yang Allah telah tuliskan takdirnya untuk kita. Video dakwah. Rata-rata uang sing uripe penak, uripe mulya, hasil survei membuktikan dia itu terlahir dari orang tua yang sangat kuat tirakatnya, riyadohe. Kowe ora usah susah, Gus, sakniki kula urip kula susah kaya ngeten, dhuwit mboten gadah. Niki anak nyuwun niki. Ngaji niku ora gandengane karo dhuwit. Rezeki ben diurus Gusti Allah, ngaji kuwi kewajiban. Teko ning majelis taklim iki kewajiban, negakne agamane Gusti Allah ki iman. Paham? Nek jenengan wis fokus karo kewajibanmu, fokus karo imanmu, rezeki ngetutne dhewe. Urusan akhiratmu, donyamu katut. Insyaallah ngoten niku. Terus ada lagi ayat umum yang akhirnya jadi judul umum. Misalnya begini. Kita tahu cerita Nabi Khidir, di antara ceritanya ada satu kampung itu pelit. Makanya orang pelit itu wajib didendami. Karena Nabi pun itu baik-baiknya orang. Kalau sama orang pelit tetap dendam. Karena buruk-buruknya orang itu orang pelit. Tahu kan alamatnya orang pelit? Qoribun minan nar, ya dekat-dekat neraka itu. Karena al-bakhil qoribun minan nar, ba'idun minal jannah. Jadi kalau sama tanya alamatnya ya dekat-dekat neraka. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu kecapean sekali masuk satu kampung. Karena saking kecapean, lapar, minta kampung itu menyediakan makanan. Istatama itu mereka minta makan, saking laparnya, saking karena di perjalanan yang melelahkan. Istatama ahla fa'abau ayyudayyifuhuma. Tapi kampung situ kampung pelit. Jika semuanya tidak mau yang ngasih apa? Makan. Tapi pas mau keluar dari kampung, ada tembok, ada kayak prasasti itu, yang mau roboh. Yang mau apa? Roboh. Terus sama Nabi Khidir, tembok yang mau roboh ini ditata jadi baik lagi. Nabi Musa kata Nabi Musa, kok kurang pegawaian mau medit, pagri mbok urusi. Jadi makanya dendam sama orang meditnya agak sunat. Karena Nabi Musa juga marah sama Nabi Khidir. Orang kayak kampung kayak begitu pelit kok temboknya apa rusak, kamu benahin gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, wa amal jidaru fakana lulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Begini loh, tembok ini adalah penyimpan harta. Penyimpan harta untuk anak yatim. Bapaknya dulu itu soleh. Artinya terus dibabkan oleh ulama, babu ikrami sibyanil mu'minin. Bab kita memuliakan anak-anak orang soleh. Sehingga dalam adat kita menghormati Habib, menghormati Gus, menghormati anak pahlawan, menghormati orang-orang yang dulu berjuang kepada untuk Indonesia.
Karena di antara yang dipertimbangkan Nabi Khidir adalah wa kana abuhuma sholihah. Tentu kita menghormati putra-putri yang dulu mendirikan UII, macam-macam. Ya tentu proporsional, tapi tetap saja dapat poin dulu atas nama putra pahlawan, putra orang-orang soleh. Karena Nabi Khidir ketika mempertimbangkan itu, alasannya wa kana abuhuma sholihah. Fa'arada rabbuka yablugha ashuddahuma wastakhrijakan zaguma. Tentu Allah ingin kalau tembok ini roboh, kemudian kelihatan khazanahnya atau tabungannya, nanti dipakai orang-orang dolim. Kalau dipakai orang dolim, maka yang berhak tidak mendapatkan. Sama, negara ini itu dimerdekakan oleh para pahlawan supaya dikelola secara kesolehan, supaya dikelola secara orang baik. Maka orang soleh semua harus ikut kompetisi dengan tanda kutip merebut negara. Karena apa? Tapi tentu tidak perlu chaos, tidak perlu anarkis, karena tentu kemerdekaan ini dibela-belain supaya kita jadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Sama, pertimbangannya Nabi Khidir, kalau ini kebongkar, tersibak, pasti diambil orang-orang dolim. Dan akhirnya yang yatim tadi tidak dapat. Akhirnya dibabkan lagi di bab tertentu. Bab menjaga harta supaya tidak dikuasai orang dolim. Jadi akhirnya menjadi sekian varian ilmu. Pertama, varian ilmu bab menghormati anak orang soleh. Bab supaya harta ini tidak dikuasai orang zalim dan seterusnya. Nah, saya harapkan nanti dengan ulumul Quran kitab Itqan itu nanti aturan-aturan seperti itu tertanam pada Anda. Sehingga sebetulnya ulama fikih yang ngarang kitab sampai satu boto-boto itu sebetulnya ya normal-normal saja. Kalau sampean sudah mengkaji ilmu yang kayak saya kaji itu normal-normal saja. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Orang munafik itu disifati Allah gimana? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang-orang munafik adalah orang ketika mau sholat itu bermalas. Terus kitab Fathul Mu'in atau Fathul Wahab atau kitab semua kitab fikih bikin judul gini. Saya masih ingat takbirnya. Wa yusannu nasyatun li sholatin. Disunatkan kalau sholat itu ketok gumrigah, ketok semangat. Fa inna Allaha ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik atau menyalahkan orang yang kalau sholat itu tidak nasyat, tidak gumregah, tidak semangat. Mergo seperti itu adalah fi'lul munafikin, perilakunya orang munafik. Terus ditulis wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Artinya di situ Allah mengkritik orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat males-malesan. Anda ingin bersifat kayak orang munafik apa bersifat kayak Rasulullah? Tentu ingin seperti Rasulullah. Kalau ingin seperti Rasulullah ya wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Kalau ada kebaikan harus cepat-cepat, harus disegerakan. Nah, sehingga nanti babnya ya sudah tidak tentang orang munafik. Babnya begini. Babul musara'ah ilal khairat wa tarkil kasli. Bab bergesa-gesa atau bergegas dalam kebaikan dan meninggalkan malas. Jadi tidak lagi tentang sholat tapi tentang kebaikan apa saja. Jadi kalau kamu punya hutang bisa nyaur jam 7, nyaur jam 9 pasti disalahkan Allah. Karena bisa saja dalam 2 jam ini kita mati. Paham ya? Begitu juga kalau kita sholat bisa awalal waktu, kenapa tidak awalal waktu? Meskipun akhir waktu ya diboleh. Itu ya tadi babnya ya tentang wa idza qamu, orang munafik itu ya seperti itu. Akhirnya apa? Ayat ini turun tentang orang munafik tapi pemaknaannya umum. Ini disaksikan orang-orang tua kita ini, ada Pak Ersoya, ada Pak On. Pemahaman ini harus dikawal dan ini tradisi ulama. Saya pastikan di pondok-pondok atau di Al-Azhar di mana saja, Itqan itu dipakai disertasi doktor. Jadi kalau betul nanti kita mengkaji itu sudah dokter semua, dokter tafsir semua, dadaan maksudnya. Memang itu mau tidak mau dan itu mudah sekali. Saya ulang lagi itu mudah sekali. Kenapa kata Imam Syafi'i fa innal uqula mutarratun ila qabril haqqi, karena akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Ciri utama kebenaran kata Rasulullah matma'an nabi qabr. Jadi menerima itu pasti clear. Makanya disebut kebenaran itu ma'ruf, mudah dikenali. Sesuatu yang salah bahasa Arabnya itu mungkar, angkarohul aklu. Akal itu tidak nyaman. Makanya disebut apa? Munkar, sesuatu yang diingkari. Akal itu asing. Ya asing tuh misalnya, sepeda motor ini milik siapa? Milik Zaid. Ya sudahlah saya pakai, tidak usah pamit. Akal pasti, ini kok aneh, kok nggak milik orang kok nggak pamit. Akal pasti nggak terima. Makanya agama itu hanya menerima al-ma'ruf yang mudah dikenali dan menolak al-mungkar, sesuatu yang akal itu nggak.
Jadi Imam Bukhari ketika ditanya, kenapa kamu sealim itu bisa mensarai sanad-sanad Rasulullah? Kata beliau, kalau kamu akalnya normal itu ya gampang saja. Terus ditanya, contohkan. Beliau contohnya begini. Pernah syurrahul hadis, para pensarah hadis itu habis otaknya. Gara-gara Imam Bukhari bikin judul begini. Babu sihhati tolakil akhros. Ingat-ingat ya. Babu sihhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Orang bisu itu orang nggak bisa ngomong tuh kalau bahasa Jogja. Bisu ya? Bisu. Bisu itu cerita bab sah tolaknya orang akhros. Ternyata apa? Sekian riwayat yang dipakai itu begini. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nabi pernah ngendikan saya dan yang merawat anak yatim kahataini fil jannah. Wa asyara bi musabbihatihi wal wusta. Pokoknya Nabi ngendikan begini. Paham ya? Maksudnya apa? Betapa yang merawat anak yatim itu sangat dekat dengan apa? Dekat dengan Nabi di apa? Surga. Terus hadisnya berikutnya. Asyahru hakada pakai tangan 10, ahakada wa hakada wa hakada berarti 30. Asyahru hakada wa hakada wa hakada berarti berapa? 29. Terus berikutnya hadis Aisyah sholat lama terus ditanya orang di tengah-tengah sholat. Aisyah kenapa sholat lama? Fa'asyarat nahwas sama. Kemudian Aisyah memberi isyarah nahwas sama. Ternyata saat itu gerhana apa? Mata. Itu surahul hadis bingung semua. Ini cerita tolaknya orang bisusah kok ngelantur kemana-mana ini. Ternyata maksudnya Bukhari begini, maksudnya Imam Bukhari. Penjelasan, yang namanya tolak itu kan sihot. Ya sihot, tahu sihot, akad lah kalau dalam bahasa Jogja mungkin. Kalau kamu nikah kan angkah tuka, wazawazduha, terus bilang apa? Qabil tu, nikahaha wa taswiyah. Terus kalau kamu menceraikan istri kamu bilang kamu saya ceraikan. Yang dikatakan sihot itu adalah ekspresi atau implementasi dari sesuatu. Misalnya kamu ingin tolak, bilang saja tolak. Kalau kamu ingin muji orang, bilang saja begini. Pasti itu maknanya muji. Kalau ingin menyemooh, bilang begini. Nah, artinya gini, kalimat itu bisa diganti isyarah. Saya ulang lagi, kalimat itu bisa diganti. Buktinya Nabi mengisyaratkan saya dekat, bilang begini. Paham ya? Aisyah bilang gerhananya, bilang begini. Kalau begitu orang yang bisu ya punya cara menceraikannya. Dia cukup melakukan isyarat. Yang isyarat itu pasti difahami sebagai cerai. Artinya kalau orang memahami Quran hadis seperti itu, hal-hal yang mungkin nggak terlintas dalam pikiran Anda, ternyata itu jadi dalil. Artinya apa? Rasulullah yang bisa ngendikan saja kadang menjelaskan sesuatu pakai isyarat. Nah, dengan demikian terus jadi rumus. Al-isyarah al-mufhimah bimanzilatin nutki. Isyarah yang memahamkan sama dengan ucapan. Sehingga ini pengganti ijab qabul. Itu cara-cara memahami istihad, memahami Quran dan ni'mal maula ni'mal